Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sobat perlindungan tanaman yang berbahagia. Kali ini setelah kalian mengikuti ujian tengah semester untuk materi-materi perlindungan tanaman pasca ujian tengah semester, kita akan berdiskusi tentang teknik-teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang physical and mechanical control atau pengendalian yang memanfaatkan unsur-unsur fisik dan mekanik. Kita kaji bersama. Baik, saudara sekalian, unsur-unsur fisik yang bisa dipakai sebagai bahan pengendalian tanaman adalah bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman, antara lain aliran listrik, disetrum, kemudian menggunakan api dengan cara dibakar atau membakar, ya. Kemudian perlakuan suhu, baik itu suhu dingin maupun suhu panas, bisa dipakai untuk upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman. Kemudian ada teknik radiasi, penyinaran dengan sinar X atau sinar gamma. Ya, teknologinya sudah berkembang dengan pesat saat ini. Ya, kemudian cara mekanik itu dengan menggunakan pemangkasan, ya, bagian-bagian yang terganggu oleh organisme pengganggu tanaman biar tidak menyebar, dilakukan pemangkasan. Kemudian melakukan penghalauan secara mekanik, baik dengan menggunakan ketapel atau dengan bunyi-bunyian dan berbagai cara untuk menghalau organisme pengganggu tanaman yang ada. Biasanya ini untuk hama, gini ya, jenis binatang yang mengganggu tanaman yang dibudidayakan. Kemudian menggunakan alat pengolahan tanah, ya, misalnya pakai cangkul, pakai garpu, pakai traktor rotari dan seterusnya. Ini mengolah lahan itu juga mengendalikan organisme pengganggu tanaman yang ada di dalam tanah atau di permukaan tanah. Kemudian memakai alat-alat perangkap, ya, baik perangkap cahaya, perangkap mekanik, kemudian lem, itu juga cara-cara mekanik yang bisa digunakan. Nah, baik, kita satu persatu coba bahas tentang memanfaatkan sarana fisik. Ya, tadi setrum, ya, atau aliran listrik biasanya pada lahan yang diserang oleh hama tikus, ya, itu di batas-batas pematangnya dengan tanaman dipasangi jaring-jaring yang dialiri oleh aliran listrik. Nah, ini resikonya kalau lupa mematikan bisa berbahaya bagi orang yang beraktivitas di lahan itu. Kemudian menggunakan api. Kalau api digunakan, dibakar, resikonya juga bisa menyebabkan kebakaran. Misalnya di kebun kelapa sawit, membersihkan gulma dengan dibakar. Kalau tidak hati-hati, ya kebun kelapa sawitnya bisa ikut terbakar. Nah, kemudian
menggunakan suhu. Nah, ini ada kulkas, freezer, dan cold storage. Ini kita kalau di rumah ada kulkas, kemudian di kulkasnya ada freezer, dan yang lebih besar kalau mau mengirim hasil pertanian dalam jangka waktu yang cukup lama itu menggunakan cold storage, ya, disimpan di dalam suhu dingin. Ini agar bahan yang dikirim tidak mudah rusak karena gangguan organisme pengganggu tanaman, baik itu hama, penyakit, atau patogen yang bisa merusak hasil pertanian. Kemudian menggunakan radiasi. Nah ini dengan teknologi itu lalat buah itu bisa disinari dengan sinar gamma atau sinar X. Ini biasanya di Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional itu ada treatment lalat buah yang dimandulkan. Ya, testisnya ditembak dengan sinar gamma atau sinar X sehingga testisnya menjadi tidak berfungsi atau jantannya dibikin mandul. Nah, kalau jantan mandul disebarkan, dia melakukan pembuahan, perkawinan dengan lalat buah betina, maka telurnya tidak akan bisa berkembang menjadi embrio. Nah, padahal embrio itulah yang menjadi hama bagi tanaman buah. Nah, dengan demikian serangan lalat buah bisa dikurangi dengan teknik penyinaran untuk membunuh lalat buah itu. Nah, kemudian yang mekanik ini kalau kalian masih dekat dengan desa yang banyak sawah, kemudian ada burung-burung yang mengganggu pada saat panen, nah, maka di sawah-sawah akan kalian lihat ini ada orang-orangan sawah, kemudian ada tali-tali yang dihubungkan satu dengan yang lain, ada bunyi-bunyian di sini, bunyi-bunyiannya ada yang pakai kentongan, petaninya bawa ketapel. Nah ini adalah contoh-contoh bagaimana sarana mekanik bisa dipakai sebagai pengendali tanaman. Nah, contoh-contoh yang lain juga bisa dikembangkan sendiri. Nah, kemudian perangkap cahaya. Nah, ini untuk hama-hama yang imagonya berkeliaran di malam hari, pakai cahaya lampu, kemudian dikasih di bawahnya ada wadah yang berisi air gitu ya. Nah, ini dia akan mendatangi sinar lampu, kemudian terperangkap di dalam wadah yang berisi air ini. Atau menggunakan warna-warna tertentu untuk memikat hama. Contohnya lalat suka dengan warna kuning. Nah, di lembaran botol atau lembaran kertasnya dikasih perekat, sehingga dia mendatangi warna itu hinggap dan terjebak di dalam lengket pada perekat yang dibuatkan itu. Nah, ini cara mekanik dengan menggunakan perangkap. Nah, berikutnya alat mekanik, pakai cangkul, pakai alat pengolah lahan seperti ini. Ini mengolah lahan sekaligus membersihkan gulma, sekaligus membunuh organisme-organisme pengganggu yang bersembunyi atau bersarang di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
Nah, dengan dilakukan pengolahan tanah, maka sekaligus sebagai upaya pemberantasannya. Nah, baiklah, itulah rangkaian dari sarana-sarana fisik dan mekanik yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan tanaman atau pengendalian organisme pengganggu tanaman. Demikian, selamat belajar, tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.